Deradikalisasi, seingat saya, itu proposal keinginan Presiden Bush waktu datang kedua kalinya di Bogor setelah di Bali dan mengundang tokoh Islam. Ketua Umum PBNU almarhum Kiai Hashim Muzadi tidak berkenan hadir. Saya pun kemudian ikut serta tidak mau hadir. Namun didatangi oleh saya kira Intel yang ngajak-ngajak diskusi dan mereka menawarkan program deradikalisasi. Yang kedua, ingin menghapus kurikulum agama atau menyesuaikan kurikulum agama di madrasah dan pesantren. Waktu kita tolak. Maka saya meyakini deradikalisasi itu sebenarnya program luar. Bukan identitas Indonesia. Bukan identitas Indonesia dan bukan cara Indonesia. Istilahnya sendiri deradikalisasi nggak akan mau yang dituduh radikal untuk ikut. Karena dia sudah dituduh sebagai objek. Umat Islam berjasa, paling toleran, tidak mungkin ada tingkat stabilitas Indonesia seperti ini kalau umat Islam tidak ada. Tapi kalau mereka diganggu, jangankan yang garis keras, yang garis lembut pun akan terusik begitu. Akan terusik, saya terusik. Nah, ini menjadi kontraproduktif. Maka janganlah di awal dari pemerintahan Bapak Jokowi periode kedua ini belum apa-apa main tuduh, main anti, berangkat dari suuzon dan semacam itu, apalagi dengan kacamata kuda hanya kalangan Islam. Mohon maaf, ini akan mendorong radikalisasi. Justru mendorong. Akan mendorong. Dan negara tidak akan sanggup untuk menghadapinya. Saya ingin menjernihkan. Demi membantu, marilah kita bersama-sama rekonsiliasi nasional itu rekonsiliasi pikiran. Jangan sampai rekonsiliasi hanya bagi-bagi jabatan, nggak selesai. Deradikalisasi, seingat saya, itu proposal keinginan Presiden Bush waktu datang kedua kalinya di Bogor setelah di Bali dan mengundang tokoh Islam. Ketua Umum PBNU almarhum Kiai Hashim Muzadi tidak berkenan hadir. Saya pun kemudian ikut serta tidak mau hadir. Namun didatangi oleh saya kira Intel yang ngajak-ngajak diskusi dan mereka menawarkan program deradikalisasi. Yang kedua, ingin menghapus kurikulum agama atau menyesuaikan kurikulum agama di madrasah dan pesantren. Waktu kita tolak. Maka saya meyakini deradikalisasi itu sebenarnya program luar. Bukan identitas Indonesia. Bukan identitas Indonesia dan bukan cara Indonesia. Istilahnya sendiri deradikalisasi nggak akan mau yang dituduh radikal untuk ikut. Karena dia sudah dituduh sebagai objek. Umat Islam berjasa, paling toleran, tidak mungkin ada tingkat stabilitas Indonesia seperti ini kalau umat Islam tidak ada. Tapi kalau mereka diganggu, jangankan yang garis keras, yang garis lembut pun akan terusik begitu. Akan terusik, saya terusik. Nah, ini menjadi kontraproduktif. Maka janganlah di awal dari pemerintahan Bapak Jokowi periode kedua ini belum apa-apa main tuduh, main anti, berangkat dari suuzon dan semacam itu, apalagi dengan kacamata kuda hanya kalangan Islam. Mohon maaf, ini akan mendorong radikalisasi. Justru mendorong. Akan mendorong. Dan negara tidak akan sanggup untuk menghadapinya. Saya ingin menjernihkan. Demi membantu, marilah kita bersama-sama rekonsiliasi nasional itu rekonsiliasi pikiran. Jangan sampai rekonsiliasi hanya bagi-bagi jabatan.